Perkenalkan, saya Sri Indayu dengan NPM 2325310356. Perkenalkan, nama saya Yosefin Sihombing, NPN 23253103060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses POAC. Menurut Terry dan Ruh, POAC adalah singkatan kata dari rangkaian proses planning, organizing, actuating, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Merupakan fungsi manajemen yang menjadi rangkaian proses yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Perencanaan merupakan sebuah awal perusahaan sebelum memulai sesuatu, baik memproduksi barang, anggaran biaya, atau kegiatan usaha lainnya. Dalam planning akan mempertimbangkan SMART, yakni spesifik, yaitu perencanaan dengan tujuan yang jelas dari aspek yang dibutuhkan. Measurable merupakan perencanaan yang terukur dengan mempertimbangkan tingkat presentasi keberhasilan agar tidak sia-sia di kemudian hari. Achievable ialah perencanaan masuk akal atau bisa Anda capai, bukan hanya hayalan atau angan-angan saja. Realistik adalah kekuatan yang tersedia untuk mampu menjalankan segala rencana yang telah disusun. Time ialah skala waktu yang ditentukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Fungsi organizing. Organizing merupakan upaya untuk membagi tanggung jawab dan wewenang kepada pihak terkait. Dalam organizing, terdapat struktur organisasi yang berupa bagan-bagan dengan tanggung jawab serta wewenang tiap jabatannya. Fungsi yang ketiga adalah actuating. Actuating merupakan misi untuk menggerakkan semua anggota dalam mengimplementasikan rencana dalam bentuk aksi. Tujuan actuating ialah menumbuhkan sense of belonging para karyawan serta mengembangkan bisnis secara dinamis. Fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling. Controlling merupakan aksi untuk memastikan alur kerja bisnis sesuai rencana. Proses ini mengontrol aktualisasi dan menjaga proses berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Controlling adalah tugas seseorang pemimpin atau koordinator tiap divisi. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Di sini saya akan meneruskan dari penjelasan teman saya, yaitu pengertian atau penerapan manajemen POAC yang terhadap pengertiannya maupun sampai organizingnya, di mana teman saya sudah menjelaskannya dan saya akan membawakan contoh penerapannya seperti di coffee shop. Nah, di coffee shop itu kita harus mempunyai planning. Apabila kita membuka suatu usaha coffee shop, kita juga harus mempunyai planning yang tersusun, yaitu seperti menentukan lokasi. Pertama yang harus ditentukan adalah mencari lokasi yang tepat sesuai dengan pemasaran kita di tempat tersebut. Apakah lokasi tersebut bisa untuk jadi pemasaran yang lebih bagus dan lebih yang berkembang maupun maju. Nah, di situ kita akan menentukan lokasi tersebut. Yang akan dipilih tentunya adalah wilayah yang strategis dan dekat dengan lokasi tempat target pemasaran seperti kampus maupun seperti kantor. Coffee shop tersebut merupakan salah satu pemasaran yang lebih baik yang menentukan lokasi usaha tersebut. Juga menuturkan bahwa di daerah tersebut bisa merupakan peluang yang sangat bagus untuk menguntungkan mendirikan coffee shop tersebut. Sebagai produk, kita juga harus memilih produk yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, yang sesuai dengan ciri khasnya. Seperti kita memilih biji kopi yang akan diproduksi, yang akan diminum semua target kita, misalnya yaitu customer kita. Kita juga harus memilih produk yang lebih bagus. Secara pemasaran, memiliki strategi
menurut saya yang bagus yaitu mengutamakan kualitas produk. Jangan salah, kualitas produk merupakan pondasi awal dalam memasarkan sebuah produk, karena dengan cita rasa dan aroma kopi yang baik akan dapat membuat siapapun yang meminumnya tertarik untuk membeli kembali, terutama di customer kita. Kemungkinan hal ini akan terjadi jika semua baik dan customer kita akan lebih puas, maka ini adalah target sales gratis kita untuk dengan melakukan testimoni yang baik kepada orang lain, dan ini merupakan target kita sales gratis. Terus mempromosikan diri sebagai rumah ketiga. Kita harus bisa membuat customer atau pelanggan kita, coffee shop tersebut menjadi rumah ketiga mereka, di mana juga kita harus lebih mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Seperti yang biasa kita lihat itu di coffee shop itu adanya wifi gratis. Itu sangat cocok untuk kampus-kampus yang terdekat, di mana mereka sambil nongkrong atau minum di coffee shop tersebut bisa untuk menikmati, atau bisa juga menikmati kopinya dengan baik, maupun bisa mengerjakan tugas-tugas mereka dengan menggunakan wifi yang tersedia. Ini merupakan promosi yang baik juga untuk kita, yang dimana mereka akan berkumpul dalam satu tempat berdiskusi atau sekedar tempat pelarian bagi jiwa-jiwa yang ingin mencari ketenangan dan kedamaian. Bisa juga kita buat adalah coffee shop tersebut. Inovasinya terus menambahkan pilihan produk dan kegiatan yang menarik. Baru-baru ini yang menambahkan pilihan meminum kopi untuk kegiatan yang sering mengadakan akustisin. Eksistensinya di media sosial, kita juga bisa memiliki dua cara untuk memperkuat eksistensi pada media sosial, yaitu dengan cara meningkatkan engagement di media sosial yang bisa kita iklankan, melakukan postingan setiap hari di seluruh akun media sosial. Yang saat ini akun media sosial yang banyak digunakan oleh orang-orang, yang bisa kita buat untuk menarik perhatian adalah adanya berhadiah voucher. Nah, kita akan melakukan giveaway setiap weekendnya. Itu merupakan salah satu pemasaran yang lebih baik untuk memajukan atau mengembangkan coffee shop tersebut. Planningnya, kita harus juga mempunyai planning kedepannya, berencana untuk terus berkembang secara coffee shop. Pertama yang mempertahankan cita rasa dan terus menambahkan inovasi baru untuk menentukan. Di samping itu, kami juga mulai merintis usaha yang bergerak di bidang furnitur, di mana produk masih berkaitan dengan coffee shop tersebut. Sebagai itu merupakan planning ataupun struktur yang bisa kita jelaskan, ataupun contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Secara organizing di dalam coffee shop tersebut adanya pemilik, yaitu CEO, yang mengatur kegiatan berhubungan dengan kerjasama perusahaan lain. Dia juga harus mencari relasi yang lebih baik untuk mengembangkan atau mengatur aktivitas organisasi yang memperkenalkan coffee shop-nya tersebut, dan mempunyai target penjualan periode kepada manajer, melakukan evaluasi terhadap operasional coffee shop tersebut, membuat keputusan yang badan eksekutif di kedai coffee shop tersebut. Dewan komisaris juga harus membantu CEO mengatur dengan kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama perusahaan pendukung, yang melakukan survei dan analisa perkembangan pasar industri, serta mengakomodir event yang akan diadakan di kedai kopi. Biasanya event tersebut kita buat di setiap hari Sabtu gitu. Jadi untuk manajer juga bisa kita tugaskan bertanggung jawab. Manajer di coffee shop tersebut membangun tim kerjasama yang solid bersama dengan bawahannya untuk mencari tujuan yang telah ditentukan. Manajer inilah yang pada umumnya mengejar administrasi. Terus dan secara tugas barista, yaitu menyediakan kopi yang lebih bisa dikontrol dari kualitas maupun bahan baku, yang melakukan riset inovasi produk serta kebutuhan selera konsumen. Pramsuji, yaitu bertugas untuk memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen, menjaga kebersihan dan kerapian kedai kopi.
demi kepuasan konsumen yang mampu mengatasi setiap keluhan konsumen apapun itu. Seorang pramusaji juga harus memperhatikan setiap penampilannya, yang dimana harus rapi dan sopan. Kasir atau admin yang bertugas bertanggung jawab melakukan transaksi penjualan, penanggung jawab sosial media, menjaga kebersihan area kasir, serta bertanggung jawab atas jumlah pendapatan dan produk yang terjual. Di sini juga saya akan menjelaskan accounting-nya, di mana secara organizing saya sudah menyebutkan urutannya, dan saya akan meneruskan accounting, kegiatan pemimpin dalam penggerakkan dan memberi semangat serta motivasi kepada bawahannya agar mampu untuk selalu bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab untuk kerjakan dengan baik sesuai dengan SOP agar seluruh pekerjaan dapat dikerjakan dengan benar secara accounting. Nah, secara controlling, dalam hal controlling, coffee shop sering datang untuk melakukan pengecekan stok barang dan membantu kegiatan para karyawan setiap minggu. Juga CEO selalu mengecek laporan keuangan dan kondisinya. Inilah merupakan contoh penerapan yang sederhana dilakukan oleh coffee shop, usaha coffee shop, manajemen POAC terhadap UKM. Demikian tugas kelompok yang kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Yosefin dan teman saya Sri Ayu. Terima kasih.